other. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. She said she gave me the face, but not gave me the heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sela Olivia. Di sini kita memasuki bab yang ke-15, yaitu Basic Configuration. Nah, pada bab 15 ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu ada yang pertama. Materi yang pertama yaitu konfigurasi hostname, kedua konfigurasi host, ketiga mendefinisikan IP address pada topologi, keempat konfigurasi IP address router, kelima konfigurasi IP server client, keenam basic remote access. Nah, langsung saja kita memasuki materi pertama, yaitu konfigurasi hostname. Di video kali ini kita akan membahas hostname. Apa itu hostname? Hostname yaitu suatu identitas atau nama yang diberikan dalam sebuah jaringan. Bisa kalian perhatikan, ini terdapat Debian server. Debian ini bisa kita beri hostname RTR Debian. Kemudian ada juga Debian server yang kita beri nama SFR1 Debian. Lalu ada server Ubuntu yang saya beri nama SFR2 strip Ubuntu, dan Ubuntu desktop menjadi Ubuntu client. Jadi fungsi hostname adalah sebagai identitas atau pengenal dalam jaringan dan juga mempermudah kita dalam manajemen jaringan. Contohnya, jika kalian ingin meremote jaringan, nah nanti secara default namanya itu jaringan saja. Jadi secara default router Debian dan juga Debian server itu mempunyai nama yang sama, yaitu Debian. Nantinya jika kita ingin meremote router Debian, karena namanya sama, itu akan menyebabkan kebingungan yang mana router Debian dan Debian server. Maka dari itu kita akan mencoba mengkonfigurasi hostname-nya. Kita bisa langsung pergi ke aplikasi VirtualBox. Nah, di sini kita bisa langsung buka aplikasi VirtualBox-nya. Di sini saya sudah menjalankan virtual machine, yaitu yang Debian server. Nah, di sini saya akan login dulu. Dan bisa kalian lihat di sini terdapat tulisan yaitu Sela, di mana Sela ini adalah user yang saya gunakan sekarang. Kemudian Debian ini adalah hostname saya. Secara default Debian server yang input itu hostname-nya ialah Debian saja. Jadi saya akan masuk ke user root dengan ketikan perintah sumin, masukkan password, lalu saya akan ketikkan perintah yaitu hostname ctl, enter. Perhatikan di sini statiknya yaitu SVR1 strip Debian. Di sini saya akan mencoba menggantinya dengan cara ketikkan host name ctl set strip host name. Lalu saya akan mengganti dengan nama apa? Di sini saya akan mengganti dengan tulisan SVR strip Debian. Kita ganti dengan huruf kecil saja. Lalu enter. Kemudian kita bisa ketikkan perintah hostname ctl lagi. Perhatikan di sini statiknya sudah berubah menjadi SVR strip Debian dengan huruf yang kecil ya teman-teman. Tapi jika kalian perhatikan di sini rootnya yaitu masih @debian. Nah, untuk mengapply-nya kita bisa logout terlebih dahulu konfigurasinya dengan ketikan exit 2 kali. Lalu kita akan login. Bisa kalian lihat di sini untuk kita login itu sudah berubah menjadi SVR strip Debian kecil ya teman-teman hurufnya. Di sini kita bisa lihat hostname-nya yaitu sudah berubah menjadi SVR strip Debian juga.
Jadi komen hostname set strip hostname itu fungsinya untuk mengubah hostname kita. Kemudian pada Debian dan Ubuntu servernya kita akan login dulu. Nah, di sini kita login dulu untuk router Debiannya. Lalu masuk ke dalam root dengan perintah sumin, masukkan password, dan kita akan konfigurasi hostname-nya menggunakan command hostname ctl set strip host name menggunakan nama rtr strip debian, lalu enter, ketikkan komen hostname lagi, hostname ctl, enter, dan bisa dilihat bahwa di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi rtr strip debian. Kita akan cek kembali untuk hostname-nya. Nah, ini kita akan login. Nah, sudah berubah ya teman-teman menjadi rtr strip debian. Lalu kita akan cek untuk Ubuntu servernya. Nah, di sini kita bisa login untuk Ubuntu servernya. Masuk materi kedua yaitu konfigurasi host. Pada video kali ini saya akan mengkonfigurasi host. Kita pergi ke aplikasi VirtualBox terlebih dahulu. Nah, di sini kita buka VM router Debian. Jadi host ialah mapping antara IP dan hostname. Misal saya masuk ke root, ketikkan perintah sumin. Kemudian saya akan memberikan komen yaitu nano /etc /host. Bisa kalian perhatikan di sini yaitu IP 127.0.0.1 ini adalah localhost. Lalu di bawahnya ada IP 127.0.1.1 ini juga localhost tapi ada namanya yaitu svr strip debian.svr strip debian. Kita akan close dulu ctrx y lalu enter. Jadi host berfungsi untuk mapping IP dengan namanya. Di sini saya akan coba ping svr strip debian .svr strip debian, lalu enter. Dan perhatikan di sini berhasil ya teman-teman. Kemudian untuk menghentikannya tadi teman-teman bisa klik ctrl+C. Jadi jika kita mengeping svr strip debian.svr strip debian itu sama saja kita mengeping IP 127.0.1.1 atau kita juga bisa menggunakan ping Debian seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya akan mengubah hostnya menjadi nama seperti hostname-nya. Di sini saya akan ketikkan komen nano /etc /host, lalu enter. Lalu di sini saya akan tambahkan pada svr strip debian.svr strip debian saya akan hapus svr-nya ya teman-teman. Dan untuk svr strip debian-nya kita biarkan saja, lalu kita ctrl+x y enter. Sekarang kita coba cek dengan komen cat /etc /host, enter.
Nah, bisa kalian perhatikan di sini hostnya sudah berubah menjadi Debian saja ya teman-teman. Misalnya kita ingin mengeping IP 127.0.1.1, kita bisa menggunakan ping Debian .debian, enter, dan ini berhasil ya teman-teman. Kemudian lanjut pada Debian dan Ubuntu servernya, kita akan konfigurasi. Di sini saya akan pergi ke server Debian terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah berada di server Debian. Lalu saya akan ketikkan command su untuk masuk ke root. Lalu saya akan ketikkan command nano /etc/host. Lalu kita ganti menjadi svr1/debian Kemudian kita cek dengan menggunakan command cat /etc/host. Maka di sini hostnya sudah berubah menjadi svr1/debian.svr1/debian ya teman-teman. Selanjutnya kita ke Ubuntu server. Nah, di sini saya sudah berada di Ubuntu servernya. Lalu saya akan masuk ke root dengan perintah sudo su. Lalu saya akan cd. Lalu di sini saya akan ketikkan command nano /etc/host. Lalu di sini saya akan ganti hostname-nya menjadi svr2/ubuntu.sela.com. Lalu svr2.ubuntu. Lalu Ctrl X, Y, enter. Masuk materi ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Jadi, kita akan menambahkan IP address pada gambar topologi sebagai panduannya. Bisa kalian perhatikan pada topologi ini, host OS mempunyai IP address yaitu 192.168.56.1/24, yang mana pada kontrol panel. Nah, di sini kita klik Ether 2, lalu detail. Nah, bisa kalian perhatikan di sini IP address-nya yaitu 192.168.56.1. Kita close. Selanjutnya, untuk IP yang mengarah ke router Debian ialah 192.168.56.10/24. Kemudian IP router Debian yang mengarah ke internal network ialah 10.10.10.1/24. Kepada server 1 Debian itu IP-nya yaitu 10.10.10.10.2/24 pada router Debian. Kemudian pada server 2 Ubuntu itu IP-nya 10.10.10.10.3/24. Dan untuk klien Ubuntu itu IP-nya 172.16.1.2/24, dan yang mengarah dari router ke klien Ubuntu ialah 172.1.1.1/24. Masuk materi keempat, yaitu konfigurasi IP address router. Di topologi ini kita sudah menambahkan IP yang nantinya kita akan konfigurasikan ke perangkat-perangkat ini. Di sini kita akan konfigurasi IP pada router Debian terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuka VM router Debian-nya dan sudah login. Kemudian di sini saya akan cek IP address-nya dengan perintah yaitu IP address
Bisa dilihat di sini kita mempunyai 4 interface, yaitu ada yang bernama LO atau loopback. Jadi ini merupakan IP yang dimana semua host OS memiliki IP loopback. Dan yang kedua itu ada NPOS 3, yaitu adapter yang mengarah dari router Debian ke host OS, yaitu IP 192.168.57.10/24. Kemudian ada yang ketiga yaitu NPOS 8. Jadi dia adalah adapter yang mengarah ke internal network atau ke server yang kita akan berikan, yaitu IP 10.10.10.1/24. Dan yang keempat yaitu NPOS 9. Ini mengarah ke klien Ubuntu dengan IP 192.168.16.1/24. Oke, sekarang kita akan konfigurasikan IP dengan masuk ke router lebih dahulu. Ketikkan sumin, masukkan password, kemudian masukkan komen nano /etc/network/interface. Lalu kita akan tambahkan IP address yang akan kita gunakan. Bisa kalian perhatikan di sini terdapat invest, NPOS 3, inet, DHCP. Nah, DHCP atau otomatis ini kita ganti menjadi static. Karena kita akan menambahkan NPOS 3 yang mengarah ke host OS. Lalu konfigurasikan IP-nya dengan menggunakan command. Nah, di sini kita ketikkan address lalu masukkan IP-nya 192.168.56.10, lalu enter. Dan kita masukkan netmask-nya. Karena kita menggunakan /24, kita ketikkan netmask 255.255.255.0. Lalu kita berikan gateway. Ini digunakan agar router kita dapat internet, karena pada router itu untuk mendapatkan internet harus melewati host OS dulu. Maka di sini kita ketikkan gateway-nya itu dari IP host OS kita. Ketikkan ketikan 192.168.56. Lalu di sini kita akan menambahkan IP dari router ke internet network, yaitu 10.10.10. NPOS 8 inet static. Lalu kita ketikkan addressnya, yaitu 10.10.10.1. Kemudian netmasknya yaitu 255.255.0, enter. Dan sini kita akan menambahkan gateway-nya, karena gateway-nya digunakan pada router Debian untuk menghubungkan ke internet. Lalu kita akan berikan IP untuk klien Ubuntu-nya. Kita masukkan command ifs NPOS inet static, enter. Lalu kita berikan addressnya, yaitu 172.16.1.1.
lalu netmasknya 255.255.255.0. Lalu di sini kita bisa save dengan ctrl-x, y, lalu enter. Selanjutnya kita cek IP address-nya, ketikkan IP address. Nah, bisa kalian perhatikan di sini IP-nya belum ada ya. Jadi untuk mengaktifkannya kita bisa menggunakan command system ctl restart networking. Kemudian kita ketikkan if up. Jadi if up itu artinya interface up. Kita ketikkan if up and pause 3, enter. Lalu ketikkan lagi if up and pause 8, enter. Dan if up and pause 9. Dan kita cek IP address-nya dengan ketikan IP address. Oke, bisa kalian perhatikan di sini IP address-nya sudah ada ya teman-teman, yaitu pada nPOS 3 IP address-nya 192.168.56.10. Lalu pada nPOS 8 IP-nya adalah 10.10.10.1 dan pada nPOS 9 yaitu IP-nya 172.168.1.1. Masuk materi kelima, yaitu konfigurasi IP server client. Di sini kita akan mengkonfigurasi IP pada Debian server, Ubuntu server, dan juga klien Ubuntu. Perhatikan pada topologi di sini kita akan mengkonfigurasi IP 1.10.10.10.2 pada Debian server dan IP 10.10.10.3 pada Ubuntu server, lalu IP 172.16.1.2 pada klien Ubuntu. Langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini kita buka VM Debian servernya, kita login dulu. Lalu kita masukkan ke root. Lalu kita ketikkan command nano /etc/network/interface. Nah, di sini DHCP-nya kita ganti menjadi static. Lalu kita tambahkan IP-nya dengan ketikan bintang address 10.10.10.2, kemudian netmask, lalu gateway-nya. Karena untuk ke internet itu melewati router dan kita harus memberikan IP gateway-nya, kita enter. Selanjutnya kita save ctrl-x, y, dan enter. Kemudian kita aktifkan dengan command system restart networking. Lalu kita ketikkan if up and pause 3. Lalu ketikkan perintah IP address
Nah, sekarang pada endpoint 3 IP-nya telah berubah menjadi 10.10.10.2. Selanjutnya kita konfigurasi pada Ubuntu server. Di sini kita login dulu. Lalu kita akan cek IP address-nya terlebih dahulu dengan perintah IP address. Dan perhatikan pada endpoint 3 belum ada ya, jadi kita akan menambahkan IP dengan command sudo nano /etc/netplan, lalu enter dan masukkan password. Untuk mengubahnya, ini kita pada DHCP 4 nya kita ganti menjadi no. Lalu enter, kemudian kita spasi hingga sejajar dengan DHCP 4, lalu ketikkan addresses, lalu ×2, lalu masukkan IP 10.10.10.3/24, lalu enter. Kita tambahkan gateway-nya, lalu kita ×2 dan ketikkan IP-nya 1. Lalu kita ctrl+y, enter. Selanjutnya kita apply dulu dengan menggunakan command sudo netplan apply. Lalu kita cek dengan menggunakan perintah IP address. Kemudian, nah sekarang kita bisa perhatikan pada endpoint 3 IP-nya adalah 10.10.10.3/24. Kemudian kita akan konfigurasi pada klien Ubuntu. Kita pergi ke klien Ubuntu-nya. Nah, di sini saya sudah berada di Ubuntu kliennya. Selanjutnya kita klik tombol yang paling kanan ini, lalu pilih wired connect, selanjutnya wired setting, selanjutnya pada network kita klik tombol yang pengaturannya, lalu kita pilih IPv4 dan perhatikan di sini IP-nya masih DHCP. Maka kita akan ubah ke manual. Kita klik manual. Lalu kita masukkan IP address-nya 172.16.1.2 dan untuk netmask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk gateway-nya kita ketik 172.16.1.1. Lalu kita apply dan di sini kita on off kan, lalu kita klik tanda yang silang dan kita akan masuk ke terminalnya. Kemudian kita akan ping 10.10.10.1. Oke, sekian penjelasan saya pada bab ke-15 ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.